Ratusan siswa sekolah menengah atas alias SMA di sejumlah daerah terancam gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Siswa merasa dirugikan pemirsa lantaran kesempatan untuk kuliah di kampus idaman bisa kandas. Dan untuk membahas mengenai persoalan ini, sudah ada rekan kami ada Nofri Afandi yang saat ini berada di MAN 2 Model Medan. Yang pagi ini informasinya ini ada aksi unjuk rasa di sana. Dan selain itu turut bergabung juga bersama dengan kami pemirsa ada Ibu Ismaini Zain yang merupakan koordinator Humas dan Promosi SNPMB serta Ibu Kartini Kurnia selaku Wakil Kepala Sekolah Humas SMA Negeri 17 Makassar. Kami akan ke Nofri terlebih dahulu. Apakah benar Nofri hari ini siswa MAN 2 Model ini menggelar aksi demo? Apakah apa saja sebenarnya mereka tuntut dan bagaimana kondisinya saat ini? Ya, Valdendi dan juga pemirsa benar sekali pada pagi tadi sekitar pukul 8 ini ada sebanyak ratusan siswa-siswi MAN 2 Model Medan melakukan aksi unjuk rasa karena terancam tidak bisa mengikuti pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri tahun 2025. Para murid ini melakukan aksi unjuk rasa di sekolah mereka yang berada di Jalan William Iskandar, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Pasalnya memang pihak sekolah ini mengalami kegagalan ketika melakukan penginputan nilai ataupun data para siswa ke portal pangkalan data siswa dan sekolah yang pada akhirnya menyebabkan keterlambatan dan finalisasi data nilai murid. Sementara itu Wakil Kepala Sekolah MAN 2 Model Medan memang mengakui adanya kegagalan ataupun human error dari pihak sekolah sehingga para murid ini terancam tidak bisa mengikuti SNBP tahun 2025. Saya akan berbincang pemirsa dengan salah seorang siswi yang tadi ini mereka sudah melakukan aksi unjuk rasa pada pagi tadi. Sudah ada di sini Syakira. Syakira, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, Syakira, mungkin bisa jelaskan apa saja sih tadi tuntutan ini dari para teman-teman siswa-siswi MAN 2 Model Medan yang dalam hal ini terancam tidak bisa mengikuti SNBP. Tentu di sini kami pihak dari siswa-siswi meminta hak kami, Pak, karena kami jadinya tidak bisa ikut SNBP di mana itu adalah hak konstitusional kami yang harusnya kami ikut. Dan kemudian di sini kami meminta hak kami atau kompensasi dari pihak sekolah yaitu berupa kami ingin belajar SNBT sampai dengan hari SNBT dilaksanakan. Kemudian kami juga meminta bahwasanya adanya penurunan jabatan dari beberapa orang-orang yang terlibat yang membuat kami tidak jadi bisa ikut SNBP ini, Pak. Dari pihak sekolah sendiri apa yang disampaikan kepada teman-teman murid ini mereka gagal ataupun terlambat dalam menginput data? Dari pihak sekolah sendiri mengatakan bahwasanya adanya kesalahan pada website karena kami baru pertama kali untuk kurikulum Merdeka. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kami memakai kurikulum K13, Pak. Nah, jadi pihak sekolah mengatakan bahwasanya ini kesalahan dari website karena pertama kali kurmer dan itu membal websitenya. Kita tahan dulu, saya kira kita akan berbincang lagi setelah ini. Kita akan dengarkan informasi lainnya. Pemirsa, saya kembalikan sementara ke studio. Baik, terima kasih Nofri. Ditahan dulu informasinya ya. Kami nanti juga akan kembali menanyakan kepada Nofri dan juga kepada Ibu Kartini Kurnia yang merupakan Wakil Sekretaris Humas dari SMA Negeri 17 Makassar. Ibu Kartini, sebenarnya apa yang menyebabkan ada ratusan siswa di sekolah Ibu yang disinyalir ini gagal atau tidak ikut SNBP? Namun ditahan dulu jawabannya Ibu, usai jeda berikut kami akan kembali menjumpai pemirsa di Kabar Utama Pagi. Kembali di Kabar Utama Pagi, pemirsa, kami masih membahas mengenai kasus dugaan atau disinyalir ini siswa SMA gagal ikut SNBP. Kami sudah bersama dengan sejumlah pihak yang sudah bergabung, pemirsa, di antaranya adalah ada Ibu Ismaini Zain yang merupakan koordinator Humas dan Promosi dari SNPMB. Selamat pagi Ibu Isma. Selamat pagi Mbak Indi, semoga sehat selalu. Iya, Ibu, ini sejumlah SMA di sejumlah provinsi ini kan mengalami kendala untuk mendaftarkan siswanya untuk bisa ikut seleksi nasional berdasarkan prestasi. Sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya, Bu? Oke, baik. Sebetulnya semuanya nih ya, saya sampaikan bahwasanya PDSS itu adalah rangkaian dari SNBP.
Ya, SNBP itu adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi. Selalu harus diawali dengan PDSS, yaitu mengisi pangkalan data sekolah dan siswa. Mengapa demikian? Karena memang SNBP ini adalah seleksi berdasarkan rapor. Seleksi nasional berdasarkan rapor. Oleh karena itu, yang paling utama adalah rapor harus dimasukkan dalam satu sistem yang diberi nama PDSS tadi. Nah, ini bukan sesuatu hal yang baru, ini sudah sangat lama, lebih dari 10 tahun sudah digunakan gitu ya. Dan sekolah pasti sangat tahu. Memang namanya berganti-ganti. Dulu pernah ada SNMPTN, dulu pernah ada jalur undangan, dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat harusnya biasa gitu. Tapi kami walaupun biasa dari panitia SNPMB selalu menyampaikan hal-hal ini. Di antaranya kami tanggal 11 Desember kami itu menyampaikan peluncuran SNPMB, yaitu Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2025 ini seperti apa. Itu sudah kami sampaikan, tanggal-tanggalnya sudah kami sampaikan, kapan pengisian PDSS itu sudah kami sampaikan. Dan juga kami sampaikan untuk tahun ini kami akan strict bahwasanya tidak akan ada perpanjangan PDSS. Lalu tanggal 3 Januari 2024 sebelum melakukan tanggal 5 Januari itu kami juga melakukan sosialisasi daring bagaimana cara mengisi PDSS. Dan itu untuk kurikulum Merdeka, untuk kurikulum 13 KTSP juga sudah dilakukan. Dan kalau ada apa-apa sudah kami berikan informasi juga, bisa masuk ke helpdesk, bisa masuk ke call center untuk ditanyakan gitu. Dan kami juga memberikan fasilitas viewer monitoring PDSS yang bisa dilihat masyarakat secara umum, bahwasanya bisa kok ngecek sampai mana nih posisi sekolahku pengisian PDSS. Karena ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah tahap finalisasi profil data sekolah, kemudian adalah siswanya yang eligible, yang menentukan harus adalah sekolah, dan yang ketiga adalah kurikulumnya, dan yang keempat adalah pengisian finalisasi nilai, dan kemudian klik finalisasi. Dan kalau yang sampai dengan 31 Januari, diberi waktu sampai 6 Januari sampai 31 Januari, sekolah tidak mengisikan secara lengkap sampai dengan finalisasi, itu yang menyebabkan siswanya tidak bisa mendaftar di SNBP. Sekali lagi, tanggal tersebut tidak belum bisa mendaftar berarti tidak bisa terdaftar begitu ya Bu ya. Baik, Ibu, saya kemudian ingin mengkonfirmasi juga ke Ibu Kartini Kurnia selaku Wakil Sekretaris Humas dari SMA Negeri 17 Makassar. Bu Kartina, ini apa yang menyebabkan ratusan siswa di sekolah Ibu ini terlambat untuk mendaftar atau sebelum tanggal yang ditentukan itu, Bu? Baik, kami dari Humas SMA Negeri 17 Makassar melaporkan bahwa terjadinya kisruh 148 siswa kami di jalur eligible ini tidak, kemungkinan besar tidak akan masuk ke jalur SN ini karena kendalanya bahwa penginputan data nilai ke sistem ini yang kemudian yang menjadi kendala utamanya. Bahwa persiapan untuk finalisasi dari 4 poin yang kita sudah dengarkan bersama, baik profil sekolah, finalisasi kurikulum, siswa, nah ini sudah dilengkapi, tapi kemudian deadline ini yang kemudian kita tidak bisa menyelesaikan. Kami mengambil kesimpulan bahwa durasi yang diberikan ini juga yang membuat kita sedikit kaget oleh pihak sekolah karena jatuhnya di temponya ini yang kemudian yang sangat sempit di tanggal 31 itu. Durasi yang diberikan ini jujur sudah ada, tapi di tanggal 31 ini yang kemudian sampai membuat hampir banyak sekolah tidak sempat kemudian finalisasi utamanya di nilai siswa itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu Kartini Kurnia atas informasinya selaku Wakil Sekretaris Humas SMA Negeri 17 Makassar. Sebelumnya juga ada Ibu Ismaini Zain selaku Koordinator Humas dan Promosi dari SNPMB dan ada reporter kami Nofri Afandi. Terima kasih.